Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam kebangkitan Nusantara. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum dan seluruh jajaran pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara, para pimpinan organisasi sayap, saudara-saudara, kader-kader terbaik PKN dari seluruh penjuru Nusantara, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir malam hari ini di Jakarta. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur hari ini, tepatnya malam ini, kita mulai berkumpul untuk melakukan kegiatan yang penting. Ini adalah kali pertama PKN mengumpulkan kader-kader terbaiknya dari Sabang sampai Merauke dalam satu forum yang saya yakin itu bukan saja dirindukan oleh jajaran Pimnas PKN, tetapi saya juga meyakini itu diharapkan oleh saudara-saudara sekalian, kader-kader terbaik PKN. Saya ingin flashback sedikit dengan memulai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara-saudara sekalian, khususnya anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari PKN yang tadi disebut jumlahnya 57 orang, yang itu adalah simbol penting bahwa saudara-saudara adalah representasi dari keberhasilan, dari kesuksesan awal partai kita ini. Partai kita ini adalah partai yang paling muda, partai yang paling akhir kemunculannya, paling terbatas fasilitasnya, dalam bahasa guyonan, partai yang paling fakir dan paling miskin. Saya sengaja melirik pada bendahara umum ini. Tetapi dengan keterbatasan-keterbatasan itu, dengan persiapan yang sangat pendek, dan kita semua tahu di dalam suasana pertandingan politik pemilu yang paling, tanda petik, paling kacau, paling paling ekstrim, paling barbar, paling terlalu banyak kata-kata, nanti kalau kita teruskan menjadi umpatan itu. Paling tidak kondusif dalam karakter pemilu demokratis, ternyata
saudara-saudara sekalian berhasil lolos untuk menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bayangkan kalau pemilunya pemilu yang benar, pertarungannya, kompetisinya, kontestasinya, kontestasi yang benar, yang luber dan jurdil, layaknya pemilu demokratik yang modern, saya yakin, seyakin-yakinnya, angka kita bukan 57. Boleh jadi ditambah 0 di belakang. Tetapi apa yang sudah terjadi bukan untuk kita sesali. Tidak ada urgensi untuk kita sesali, tetapi mesti menjadi bagian dari kesadaran masa depan kita untuk menata persiapan yang lebih baik di masa depan, sehingga 2029 yang akan datang hasilnya tidak seperti pemilu yang kemarin. Acara hari ini adalah bagian penting dari ikhtiar memandang ke depan itu. Satu. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali, salah satu faktor keberhasilan partai politik ketika pemilunya bersamaan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah kalau partai itu teridentifikasi secara khusus kepada sosok-sosok calon presiden atau calon wakil presiden. Itu yang sering disebut sebagai ikhtiar untuk mendapatkan efek ekor jas. Kita belum bisa mendapatkan efek ekor jas itu, tetapi apakah 29, apakah 34 atau seterusnya, mudah-mudahan ada kesempatan sejarah bagi PKN bukan mengharapkan efek ekor jas, tetapi bisa menjahit jasnya sendiri. Dan lagi-lagi itu adalah cara pandang kita mempersiapkan masa depan itu. Persiapan masa depan itu bukan saja urusan internal kita, tetapi juga terkait dengan konstruksi dinamika eksternal politik di luar partai PKN kita ini, termasuk tata laksana pemilu yang baru nanti, undang-undangnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, bagaimana pemerintah dan DPR mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan threshold, parliamentary threshold 4%, bagaimana parlemen dan pemerintah mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga debat, kritik maupun koreksi tentang sistem pemilu legislatif macam apa yang akan diadopsi pada pemilu yang akan datang, terbuka atau tertutup,
Kalau terbuka, apakah masih seperti yang sekarang, yang menciptakan barbarisme politik di lapangan itu? Kalau ada koreksi, koreksinya secara teknikal pada dimensi-dimensi apa saja, itu tentu akan mempengaruhi langkah-langkah strategi dan taktik PKN di dalam menyongsong pemilu yang akan datang. Tetapi, saudara sekalian, mari kita mulai dengan cara mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Prestasi apa yang saudara-saudara, khususnya para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, yang sudah bisa capai? Achievement politik macam apa yang saudara bisa daki, yang itu membuat saudara-saudara sekalian sekarang resmi dipercaya oleh rakyat, mewakili rakyat di dapilnya masing-masing, dan itu adalah fasilitas politik masa depan. Itu adalah fasilitas politik masa depan. Saya belajar dari Pak Igo, kata Pak Igo, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, saudara-saudara, 57 orang ini adalah yang terpilih. Dan tidak ada satupun yang terpilih dengan tidak sengaja. Tidak ada 57 itu yang berangkat ke parlemen lokal, DPRD provinsi dan kabupaten kota secara tidak sengaja atau untung-untungan atau seperti menerima sekonyong-konyong berkat datang dari langit, tetapi semua saudara-saudara adalah pejuang-pejuang yang teruji dan tangguh. Sekali lagi, itu fasilitas politik awal. Ada tahapan proses ke depan yang saudara-saudara penting untuk tunaikan agar fasilitas itu menjadi modal, menjadi kapital politik yang makin besar, sehingga makin menjamin saudara-saudara sekalian untuk kembali duduk makin mantap pada pemilu yang akan datang. Dan duduknya makin ramai, rombongannya makin besar. Itu pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD. Saya yakin saudara-saudara sudah punya kapasitas. Saya yakin. Tidak ada yang berangkat dari nol. Tidak ada yang berangkat tanpa modal sosial dan modal politik. Tidak ada yang berangkat dengan tuna keterampilan atau political skill. Tetapi kita semua mesti menyadari bahwa di setiap waktu, setiap masa, setiap saat, siapapun kita, politisi dimanapun, di tingkatan apapun, mesti rela, ikhlas, dan mau untuk terus belajar.
politisi yang pintar, politisi yang cakap, politisi yang berkapasitas adalah politisi yang bersedia selalu belajar. Politisi yang bodoh dan congkak adalah politisi yang merasa pintar dan berhenti untuk belajar. Dan itu bukan pilihan kader-kader terbaik PKN. Belajar tentang apa saja yang itu akan membuat modal saudara-saudara sekalian makin lengkap untuk menunaikan tugas sebagai politisi representasi PKN di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota di masing-masing saudara memegang amanah dan tanggung jawab itu. Mulai dari Sumatera Utara, karena Aceh belum, sampai ke Papua. Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara. Mana lagi? Yang lain-lain kemarin banyak yang hampir. Lebih bagus hampir kalah daripada hampir menang. Saya yakin di antara 57 dari saudara-saudara ada yang hampir kalah. Tetapi hampir kalah itu ujungnya cerita indah. Banyak dari saudara-saudara kita, pejuang-pejuang PKN, yang hampir menang. Hampir menang itu kemudian ujungnya cerita curhat. Ya tapi itu juga modal ke depan. Ada sebagian, saya cerita sedikit, ada sebagian yang komplain ke saya. Ini gara-gara ketua umum salah kasih rumus, katanya. Ketua umum rumusnya yang benar, padahal di lapangan nggak benar ini. Kenapa kasih rumus yang betul, pemenangan pemilu yang betul? Yang terjadi kan yang tidak betul. Mestinya ajarkan juga yang tidak betul, katanya. Iya itu saya dengar itu. Meskipun sambil bercanda, tetapi candaan itu candaan kepahitan memang. Karena hampir menang. Ada yang hanya kurang 50 suara, ada yang kurang 76 suara, ada yang kurang 151 suara. Ya karena kurang satu suara saja nggak bisa duduk. Mending yang kurang ribuan sekalian. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari pelajaran tentang pertandingan politik, kontestasi politik yang ternyata tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan internal partai, kesiapan internal masing-masing caleg, tetapi sangat dipengaruhi oleh cuaca politik macam apa yang melingkupi itu. Dan PKN terus akan berikhtiar menyuarakan agar cuaca politik pemilu yang akan datang adalah cuaca politik pemilu yang betul-betul lebih demokratis. Kita mengikhtiarkan itu. Kejadian atau tidak kejadian, itu bagian dari ikhtiar kita. Tetapi mulai dari sekarang,
saya menyarankan kita semua untuk siap bertarung, bertanding, berkompetisi, berkontestasi dalam cuaca politik pemilu macam apapun. Jadi mau silat jurus macam apapun, mesti siap. Dan saya lihat kesiapan itu malam hari ini disimbolisasi oleh ketua panitia yang rambutnya menantang langit. Itu tanda kesiapan itu. Ini rambutnya naik tapi turun itu. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengambil waktu yang panjang, karena ini adalah forum bagi saudara-saudara sekalian. Tapi sungguh saya harapkan ini bukan pertemuan fisik saja. Saya sungguh berharap ini adalah pertemuan komitmen. Pertemuan komitmen yang akan mempertautkan, menjahitkan makin kuat dan dalam. Ketika saudara-saudara datang dari berbagai penjuru Nusantara dengan pengalaman, dengan tugas, dengan realitas masyarakat politik masing-masing yang berbeda-beda itu saling tukar, saya harapkan itu akan memperkokoh komitmen kenusantaraan, militansi perjuangan kenusantaraan PKN. Yang kedua, saya sungguh berharap ini juga forum pertemuan pikiran dan gagasan. Pikiran dan gagasan, saya tahu sekarang ini mendapatkan tantangan besar, karena pikiran dan gagasan seringkali pangkatnya dianggap lebih rendah dari amplop. Pikiran dan gagasan politisi di lapangan seringkali terbentur oleh realitas pikiranmu, gagasanmu itu kalah dengan amplop. Tetapi apapun situasinya, kita mesti meyakini bahwa pikiran, gagasan, ide, dan itu menjadi dasar bagi idealisme perjuangan PKN, tetap harus kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Partai dan politisi yang tanpa pikiran dan gagasan akan menjadi partai dan politisi yang kosong, dan itu bukan pilihan atau jalan bagi Partai Kebangkitan Nusantara. Yang ketiga, saya sungguh berharap ini menjadi pertemuan konsolidatif. Konsolidasi Pimnas, Pimda, Pimcap, kader-kadernya, politisi-politisinya, dan ini adalah bagian kecil dari proses itu. Tetapi penting. Mengapa penting? Karena saudara-saudara adalah kader-kader terbaik. Saudara-saudara adalah politisi-politisi terbaik PKN yang bukan saja diakui oleh partai, tetapi diakui oleh rakyat. Dan itu adalah bagian dari persiapan kita ke depan. Kalau hal ini kita lakukan, maka saudara-saudara sekalian, kita punya alasan, kita punya argumen bahwa masa depan itu bukan hanya milik partai-partai yang lain. Kita memang masih kecil,
Dan saya penganut dalam politik, saya penganut bahwa small is beautiful itu tidak relevan. Dalam politik, small is small. Bahwa kita masih kecil, kita mesti jadikan yang kecil ini modal untuk tumbuh besar. Modal untuk tumbuh besar itu salah satunya adalah kalau saudara-saudara punya nilai diferensiasi, nilai pembeda, diferensiasi politik dengan politisi-politisi partai yang lain. Faktor pembeda yang positif, salah satunya apa yang tadi saya sebut sebagai pikiran, gagasan, komitmen, idealisme, perjuangan, militansi, perjuangan, dan itu menjadi bagian dari modal saudara-saudara untuk sekurang-kurangnya akuntabel terhadap pemilih di dapilnya masing-masing. Dalam politik memang sulit untuk kita mengatakan pahala dan dosa. Sulit untuk mengatakan soal pahala dan dosa. Tetapi kita pilih dalam konteks itu adalah akuntabel atau tidak akuntabel. Akuntabilitas politik anggota dewan dari PKN sekurang-kurangnya adalah bagi pemilih di dapilnya masing-masing. Akuntabilitas politik itulah pertanggungjawaban paling jangka pendek bagi saudara-saudara, yang itu adalah modal untuk masa depan. Jadi kalau ada, saya yakin saudara-saudara sangat familiar dengan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, bagi kader-kader PKN khususnya yang di DPRD provinsi, kabupaten, kota harus lebih maju. Aku akuntabel maka aku ada. Aku akuntabel maka aku ada dan akan makin berada, makin eksis, makin hadir masa-masa yang akan datang. Salah satunya lewat pertemuan malam hari ini. Ini pertemuan di Jakarta, kebetulan 2 hari yang lalu adalah hari ulang tahun Jakarta. Keberapa itu? 498. Lahirnya Jakarta, Jayakarta. Jayakarta itu apa? Kemenangan. Mari kita hirup, kita serap spirit itu untuk menjemput kemenangan yang akan datang. Biar menang, tidak boleh panjang-panjang. Saya dibisiki oleh ketua panitia pelaksana, TUM ini di kota, katanya. Maksudnya, ya jangan panjang-panjang, katanya. Oh. Apa, ini aspirasi dari mana? Saya bilang. Dari seluruh penjuru Nusantara, katanya. Karena saya penganut ajaran demokrasi, ya saya harus mendengarkan aspirasi itu. Saya nggak tahu ini aspirasi yang sungguh-sungguh, ya kan, otentik, ori atau palsu, ya kan? Saya nggak tahu itu. Tapi
kita anggap asli lah ya kan ini. Biar tidak ada perdebatan tentang asli dan palsu. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengulangi sekali lagi dengan tulus, saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Dan yang kedua, saya punya harapan besar pada saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara sekalianlah yang akan menjadi energi inti bagi persiapan PKN menjemput masa depan yang lebih indah pada pemilu yang akan datang. Terima kasih pada panitia dan seluruh jajarannya yang telah menyiapkan acara ini. Sungguh saya berharap 1-2 hari ini dimaksimalkan betul sebagai forum untuk kita menatap masa depan kebangkitan Nusantara, salah satunya lewat Partai Kebangkitan Nusantara yang kita cintai ini. Ya kan, berharap segera turun kan ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengan niat yang baik, niat yang tulus, bersungguh-sungguh menjadikan forum ini sebagai forum yang terhormat, bermutu, dan bertanggung jawab. Dan itu adalah bagian dari karakter atau jiwa atau khitoh sejati dari politisi-politisi PKN dan seluruh jajaran Partai Kebangkitan Nusantara. Atas perkenan kita semua dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang mengatur, kekuasaan diberikan kepada siapa, kekuasaan dicabut dari siapa, kekuasaan diperbesar dan diperkecil untuk siapa, kekuasaan diamanahkan kepada siapa. Mari kita mulai ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi workshop nasional DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari seluruh Nusantara, Partai Kebangkitan Nusantara secara resmi kita mulai bersama-sama. 5, 6, 7, 8, 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.